Halo, selamat pagi. Halo teman-teman. Konsep kesehatan mulai berubah, tidak lagi melulu atau spesifik kepada kimiawi, tetapi orang mulai bergeser menggunakan teknologi. Nah, salah satu teknologinya adalah teknologi gelombang elektromagnetik berdenyut atau sering disingkat dengan PEMF. Nah, PEMF ini dipopulerkan oleh salah satu ilmuwan dari Amerika, yaitu Dr. Brian. Jadi bahkan dia menulis salah satu buku khusus tentang PEMF, yaitu PEMF 5 elemen kesehatan. Nah, apa itu PEMF ya? Nah, seperti yang para ilmuwan sampaikan bahwa bumi ini kan punya gelombang. Begitu juga tubuh manusia adalah memiliki gelombang ya, atau getaran, atau tepatnya adalah berdenyut. Ketika usia kita masih muda, masih belasan tahun, jadi energi nadi yang dipancarkan oleh tubuh itu 3 sampai 5 kali per menit. Ya, tubuh masih fit, masih segar bugar ya. Nah, ketika usia bertambah, berlanjutnya usia, energi nadi atau getaran yang dipancarkan tadi itu berkurang hanya 1 kali dalam 1 menit. Pada pasien-pasien diabetes atau penyakit kronis lainnya, itu energi yang dipancarkan tadi itu malah hanya 1 kali dalam 10 menit. Jadi jauh sekali berkurang. Nah, tugas dari alat tadi, teknologi tadi, yaitu elektromagnetik berdenyut tadi adalah meningkatkan energi sel, mencas lagi tubuh kita. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, tubuh kita ini kan terdiri dari 37 triliun sel. Kumpulan dari sel-sel inilah yang membentuk apa yang disebut dengan organ. Jadi organ ya jantung, paru, hati, ginjal, otak, dan sebagainya. Nah, banyak sekali penelitian tentang PEMF ini. Pada tahun 1994 sampai 96 ya, ada ahli meneliti tentang sekumpulan pasien yang mengalami Parkinson. Jadi diterapilah dengan teknologi ini, PEMF, dan hasilnya sungguh menakjubkan ya. Jadi pasien-pasien Parkinson ini sembuh ya secara signifikan. Ini luar biasa. Nah, pasca Perang Dunia Kedua tahun 1950-an, negara Jepang juga mempopulerkan ya, banyak meneliti menerapkan teknologi PEMF ini untuk kesehatan. Pada tahun 1960 juga negara-negara Eropa mulai melakukan fisioterapi dengan teknologi PEMF ini ya, dan banyak sekali ya, 10 ribuan jurnal tentang PEMF juga sudah diterbitkan. Dan berita bagusnya, alat yang akan kita perkenalkan ini namanya VitaWave, adalah memadukan antara gelombang elektromagnetik berdenyut dengan gelombang terahertz. Nah, apa itu gelombang terahertz? Gelombang terahertz adalah gelombang antara microwave dengan far infrared. Nah, gelombang terahertz ini adalah gelombang yang paling sesuai, paling mirip atau satu frekuensi lah dengan gelombang tubuh manusia. Jadi kalau teman-teman ingat, ketika kita masih di SMA, kita pernah belajar tentang resonansi ya, yaitu menghubungkan getaran yang sama frekuensinya. Ingat pelajaran kita ketika kita pukul garpu tala, ketika gelombangnya sama, maka garpu tala di sana juga bergetar. Padahal yang kita pukul di sini, tetapi karena dia memiliki gelombang yang mirip, maka di sana juga bergetar. Begitulah ilustrasi antara gelombang infrared dengan gelombang pada tubuh manusia, jadi satu frekuensi. Nah, gelombang terahertz ini atau teknologi terahertz sudah lama diterapkan di bidang telekomunikasi, ya, keamanan publik. Contohnya di bandara, sebuah X-ray saja tidaklah cukup ya, tidak bisa membedakan ini zat kimia ini berbahaya atau tidak. Zat kimia ini apa sebenarnya? Itu dipakai teknologi gelombang terahertz ya. Pada bidang astronomi, lalu bidang apa lagi, pada bidang arkeologi, seorang arkeolog
dia untuk meneliti, membuka buku-buku sejarah kuno yang sudah ratusan tahun itu, kalau dibuka pakai tangan biasa itu kan huruf-hurufnya tidak terbaca atau sulit dideteksi. Nah, dipakailah gelombang terahes ini sehingga tulisan itu mudah terdeteksi. Di bagian militer kita mengenal pesawat siluman, salah satunya juga memakai gelombang terahes ya. Dan terakhir adalah kesehatan. Nah, seorang bapak kedokteran dunia yaitu Hippocrates mengatakan, apa kata Hippocrates? Jika ada cara untuk menghangatkan tulang, memanaskan tulang, ya semua penyakit bisa disembuhkan. Itu kata Hippocrates sekian abad yang lalu. Dan ilmuwan yang tidak kalah terkenalnya seorang fisikawan yaitu Albert Einstein, seorang fisikawan sepanjang abad, mengatakan apa? Pengobatan masa depan adalah pengobatan dengan frekuensi. Itu sudah diramalkan oleh Albert Einstein ya. Luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya begitu pentingnya peran dari gelombang elektromagnetik berdenyut dikombinasikan dengan gelombang terahes untuk kesehatan kita. Nah, kalau saya bisa simpulkan, yang pertama, dia bisa menghangatkan tubuh. Jadi ini sejalan dengan konsep Hippocrates tadi. Yang kedua, dia meregenerasi sel dan mengaktifkan sel. Sel-sel yang rusak menjadi baik, sel-sel yang sehat makin sehat, sel-sel yang diam ya, dorman sel menjadi aktif ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada dia membersihkan meridian. Jadi di tubuh kita ada 12 meridian, dan kenapa alat ini di kaki? Di kaki itu ada ribuan saraf, dan di kaki ya 12 meridian tadi 6 diantaranya ada di kaki. Begitu pentingnya kaki bagi kita. Makanya ada istilah bahwa kaki manusia adalah jantungnya kedua bagi manusia ya. Makanya alat ini ada di kaki seperti itu. Lalu mengurangi kelembapan tubuh ya, menghangatkan, melancarkan peredaran darah, karena kalau peredaran darah lancar, organ mendapatkan suplai darah yang cukup ya, sehingga otomatis mendapatkan suplai oksigen yang cukup sehingga organ-organ menjadi sehat. Jadi kesimpulannya adalah apapun penyakit, apapun problem kesehatan, dengan alat VitaWave ini akan bisa sangat membantu. FDA-approved PEMF therapy for the healing of non-union fractures. 3 years later, they cleared low-powered PEMF devices called BGS, or bone growth stimulators, for human use. In 2004, the FDA approved the use of PEMF in cervical surgeries, and 2 years later for the treatment of depression and anxiety. And in 2011, approved PEMF therapy for the treatment of brain cancer. Just 1 year later, Novacure chairman and engineer Bill Doyle shared remarkable findings that the pulsating EMF had on soft tissue cells. These are Robert's MRIs, again, under only TT field treatment. This is a therapy that takes time to work, okay? It's a medical device, it works when it's on. But what we can see is by month 6, the tumor has responded and it's begun to melt away. It's still there. By month 12, it's essentially completely gone. And demonstrated tumor-treating fields as successful treatments for cancer patients. It's now 5 years since Robert's diagnosis, and he's